mana tombak merupakan salah satu alat tangkap tradisional yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan dengan cara menusuk ikan secara langsung menggunakan alat yang memiliki ujung runcing dan tajam. Alat tangkap tombak juga biasanya dibuat dari kayu, bambu, aluminium, atau besi. Pada bagian ujung terdapat mata tombak yang tajam agar mudah menusuk ikan. Beberapa tombak memiliki satu ujung runcing, sedangkan yang lainnya memiliki beberapa mata tombak agar ikan lebih mudah tertangkap. Tombak sudah digunakan sejak lama oleh masyarakat pesisir karena pengoperasiannya sederhana dan tidak membutuhkan biaya besar. Nelayan hanya membutuhkan keterampilan dan ketepatan dalam menangkap ikan. Tombak juga biasanya digunakan di perairan dangkal, sekitar terumbu karang maupun saat nelayan melakukan penyelaman di laut. Jenis hasil tangkapan yang sering digunakan tombak yaitu ikan karang, gurita, cumi-cumi, dan beberapa ikan dasar lainnya. Ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan-kawan manual oleh nelayan. Nelayan mencari ikan target secara langsung kemudian menusuk ikan menggunakan tombak dengan cepat. Penggunaan alat ini membutuhkan keterampilan, kecepatan, dan ketepatan nelayan dalam melihat pergerakan ikan di dalam air. Selain itu, nelayan juga harus memiliki kemampuan menyelam yang baik agar proses penangkapan berjalan lancar. Biasanya, nelayan menggunakan alat bantu seperti masker, snorkel, dan kaki kakap saat melakukan penangkapan di laut. Tombak lebih efektif digunakan di perairan dangkal dalam kondisi air yang jernih sehingga ikan dapat terlihat dengan jelas. Karena dilakukan secara langsung, nelayan dapat menentukan sendiri mana ikan yang akan ditangkap sehingga alat ini dianggap cukup selektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tingkat selektivitas dan hasil tangkapan. Yang dimana salah satu kelebihan utama alat tangkap tombak adalah memiliki tingkat selektivitas yang tinggi. Nelayan dapat memilih secara langsung ikan yang ingin ditangkap berdasarkan jenis, ukuran, maupun kondisi ikan tersebut. Hal ini berbeda dengan alat tangkap seperti jaring atau pukat yang dapat menangkap berbagai jenis organisme laut sekaligus. Dengan penggunaan tombak, ikan kecil atau ikan yang bukan target penangkapan dapat dibiarkan hidup sehingga membantu menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. Dan hasil tangkapan lain ini umumnya berupa ikan seperti kakap, gerapu, baronang, gurita, dan beberapa jenis ikan dasar lainnya. Karena hasil tangkapannya dipilih langsung oleh nelayan, kualitas ikan yang diperoleh biasanya masih baik dan segar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh sponsor. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan dampak terhadap habitat laut. Penggunaan tombak umumnya tidak memberikan kerusakan besar terhadap habitat laut karena alat ini tidak diseret di dasar perairan seperti beberapa alat tangkap lainnya. Habis itu, namun penggunaannya yang tidak hati-hati tetap dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Misalnya nelayan menginjak terumbu karang saat menyelam atau mematahkan karang ketika mengejar ikan. Seterusnya, jika hal-hal tersebut dilakukan terus-menerus, maka kerusakan kecil pada terumbu karang dapat mempengaruhi ekosistem laut. Padahal terumbu karang merupakan tempat hidup dan berkembang biak berbagai jenis ikan.
Oleh karena itu, nelayan perlu berhati-hati saat menggunakan tombak agar ekosistem laut tetap terjaga. Baik, saya akan melanjutkan tentang bycatch dan pengaruh terhadap populasi ikan. Bycatch adalah tangkapan sampingan yang bukan menjadi target utama penangkapan. Pada alat tangkap tombak, jumlah bycatch sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada karena nelayan hanya menangkap ikan yang dituju. Hal ini memberikan keuntungan bagi lingkungan karena dapat mengurangi kematian organisme laut yang tidak diperlukan dan membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut. Walaupun termasuk ramah lingkungan, penggunaan tombak secara terus-menerus tanpa pengelolaan tetap dapat mempengaruhi populasi ikan tertentu. Misalnya, jika ikan yang ditangkap terus-menerus adalah ikan berukuran besar atau ikan yang sedang berkembang biak. Oleh karena itu, nelayan perlu memperhatikan ukuran ikan yang layak tangkap dan musim penangkapan agar sumber daya ikan tetap lestari. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang efisiensi dan dampak pencemaran. Nah, alat tangkap tombak tidak membutuhkan bahan bakar besar maupun mesin berat sehingga tingkat pencemaran yang dihasilkan relatif rendah. Pengoperasiannya sederhana dan biaya operasionalnya lebih murah dibandingkan alat tangkap modern. Selain itu, tombak juga tidak meninggalkan sampah alat tangkap di laut seperti jaring yang hilang atau putus. Karena itu, penggunaan tombak dianggap lebih hemat biaya dan lebih ramah terhadap lingkungan laut. Nelayan tradisional juga lebih mudah menggunakan alat ini karena konstruksinya sederhana dan mudah dibuat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan kelebihan dan kekurangan pada alat tangkap tombak. Nah, pada alat tangkap tombak ini memiliki kelebihan seperti bersifat selektif, ramah lingkungan, dan kurang mendapatkan hasil tangkapan sampingan. Selain itu, biaya operasional pada alat tangkap ini relatif murah dan mudah digunakan oleh nelayan tradisional. Tombak juga tidak merusak dasar perairan karena digunakan secara langsung oleh nelayan. Namun, alat tangkap tombak juga memiliki kekurangan seperti hasil tangkapan yang didapatkan nelayan lebih sedikit dan membutuhkan keterampilan. Penggunaan tombak juga memiliki resiko besar bagi keselamatan penyelam, terutama saat kondisi arus laut sedang kencang atau cuaca buruk. Selain itu, alat tangkap tombak ini kurang efektif digunakan di perairan dalam karena nelayan sulit melihat ikan target. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesesuaian dengan penangkapan ikan bertanggung jawab dan penutup. Alat tangkap tombak termasuk alat tangkap yang cukup sesuai dengan prinsip penangkapan ikan bertanggung jawab karena memiliki selektivitas tinggi dan dampak kerusakan lingkungan yang kecil. Tombak juga tidak menghasilkan banyak bycatch dan mendukung pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan. Penggunaan alat ini lebih ramah lingkungan dibandingkan beberapa alat tangkap yang dapat merusak habitat laut. Namun, penggunaannya tetap harus dilakukan secara bijaksana agar populasi ikan dan ekosistem laut tetap terjaga. Para nelayan juga perlu memperhatikan aturan penangkapan dan kawasan konservasi laut. Dengan penggunaan yang baik dan bertanggung jawab, alat tangkap tombak dapat menjadi salah satu alat tangkap tradisional yang mendukung kelestarian sumber daya perikanan. Sekian penjelasan dari saya.